الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kita bersyukur kepada Allah telah sampai pada tanggal 16 Sya'ban 1447 Hijriah atau 3 Februari 2026. Jadi ini satu kenikmatan yang besar yang wajib kita bersyukur. Sebagian ulama berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami berkah pada bulan Rajab kami dan bulan Sya'ban kami, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Jadi kalau sahabat itu persiapan untuk Ramadan itu 6 bulan. Jadi 6 bulan persiapan untuk sampai di Ramadan. Kemudian 6 bulan berdoa agar Ramadan itu diterima. Jadi walaupun bagaimanapun di waktu yang ada, kita harus siap menghadapi Ramadan. Jadi ada sebuah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan dari Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lam araka antasumu aktsara min hadza. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihat engkau berpuasa yang lebih banyak daripada sekarang. Ya, bahkan di dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah berpuasa hampir 1 bulan penuh. Maknanya hampir full ya, walaupun dikatakan 1 bulan penuh. Maknanya banyak ya, mayoritasnya mungkin 80% atau 90% berpuasa. Ya, puasa di selain Ramadan yang full. Nah, Usama bin Zaid bin Harithah tadi bertanya seperti itu. Aku belum pernah melihat engkau berpuasa lebih banyak ya daripada sekarang. Benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfalu anhu nas." Nah, itulah bulan yang manusia itu terlena dari bulan itu, lalai. Ya. Wa turfa'ul a'mal ila Allah rabbil alamin, dan di bulan itu diangkat catatan amalan kepada Allah. Jadi catatan amalan harian itu pagi dan petang, catatan pekanan yaitu ya pekanan hari Jumat ya atau hari Senin dan Kamis ya. Kemudian untuk tahunan yaitu bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana uhibbu an turfa'a amali wa ana shaim, dan aku ingin tatkala catatan amalanku dinaikkan ke langit dalam posisi aku berpuasa, karena puasa ini biasanya rentetannya banyak, ada doa, ada baca Quran, ada yang lainnya, karena memang puasa ini termasuk amalan yang besar ya, besar, dan amalan yang biasanya tersertai dengan amalan-amalan yang lainnya. Nah, ini beliau pinginnya puasa ini. Yal hadirun, di bulan ini ya hendaknya kita mohon kepada Allah bisa beramal saleh, baik baca Quran, puasa, sedekah ataupun yang lainnya, karena bulan ini sebagaimana dikatakan Rasulullah, bulan yang manusia itu terlena. Maka di saat terlena pahalanya lebih besar. Kemudian di saat orang meninggalkan ini lebih berat di dalam mengamalkannya, sehingga tatkala lebih berat pahalanya juga besar. Kemudian juga ya tatkala manusia terlena berarti ibadah ini termasuk akhfa. Akhfa itu samar. Jadi pada ibadah di bulan Sya'ban ini ada asyak, lebih berat, kemudian akhfa ya lebih samar, dan kemudian yaghfalu anhun nas, manusia lalai. Maka kita mohon kepada Allah ya agar kita diberikan kemudahan di dalam mengerjakan ibadah di bulan ini ya, yaitu bulan yang diapit antara Rajab dengan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Kemudian salawat dan serta salam kita aturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang menjadi barometer amalan kita, baik, benar, salah, ya, terlalu berlebihan, kurang dan sebagainya, ini Rasulullah. Sehingga setiap kita ini harus mohon kepada Allah hidayah, taufik kepadanya, karena manusia itu posisinya terus dalam keadaan ditarik atau didorong, setiap waktu, setiap saat, ditarik ataupun didorong. Ya, ditarik supaya lepas dari Shiratal Mustaqim, didorong juga supaya jauh dari Shiratal Mustaqim. Nah, Rasulullah di situ menjadi, ya, mi'yarnya, menjadi patokannya. Nah, kita mohon agar tetap berada di atas mi'yar tadi, di atas, ya, petunjuk Rasulullah SAW, sehingga kita berusaha mengucapkan salawat serta salam karena adanya mi'yar tadi, ya, sehingga kita bisa mengetahui posisi kita berada di mana, ya, dan posisi, ya, segala sesuatunya berada di mana. Maka inilah kenapa kita mengingatkan untuk membacakan salawat dan salam setiap kali kita menyampaikan ilmu agama ini. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-17. Kalau nggak salah judulnya adalah perintah untuk berbuat baik, ya, berbuat baik, kemudian berkualitas dan presisi dalam segala sesuatu. Masya Allah, ya. Jadi ini keagungan agama kita. Jadi agama kita itu sudah jauh lebih dulu mengenal, ya, presisi, ya, efektif dan efisien, karena bertalian dengan Allah yang Maha Agung, yang Allah lebih tahu, ya, tentang hal yang terbaiknya, sehingga kita diperintahkan untuk berbuat baik. Karena kalau tidak berbuat baik maka waktu akan berlalu dan kita akan rugi, ya. Waktu akan berlalu dan kita akan menyesal, ya. Jangankan kita telah berbuat baik, tidak berbuat baik pun menyesal, ya, lebih menyesal lagi. Kita bacakan hadisnya yang ke-17, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Hadisnya diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan. Kataba artinya menulis, tapi kataba sering artinya apa? Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba di sini artinya diwajibkan. Seperti misalnya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat ini bagi kaum mukminin ketentuan waktunya itu sudah ditentukan. Jadi ini ketentuan dan kewajiban. Ya Allah ya Rabbi, ya, kalau ini mau dibahas bebas berarti kita memang tidak ada jalan kecuali memang belajar. Karena untuk sebagaimana tadi disebutkan, baik, berkualitas, presisi, efektif, efisien, tanpa belajar nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Mesti itu semuanya kan dengan pembelajaran, ya, dengan apa? Pembelajaran, sehingga oh ini yang berkualitas, ini yang bagus, ini yang tepat, ini yang presisi, begitu. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Kemudian dicontohkan di sini, ya, perkara yang memang penting sekali dan pokoknya segala sesuatu kemudian difokuskan pada yang lebih fokus, yaitu apa? Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Dan apabila kalian membunuh, perbagusilah cara membunuhnya. Jadi cara membunuh harus dengan cara yang bagus, bukan dengan kezaliman dan seterusnya. Ya, nanti akan dibahas tentang haramnya musallatsah, haramnya mutilasi,
Sehingga tatkala orang dalam keadaan menggelegar kebenciannya, cara membunuhnya juga harus dengan cara yang bagus. Termasuk cara membunuh nyamuk itu pun dengan cara yang bagus. Cara membunuh nyamuk dengan cara yang bagus. Misalnya kalau kita membunuh nyamuk dengan raket elektrik, nah, ini cara membunuh nyamuk yang bagus atau kurang bagus dengan elektrik. Bagus atau kurang bagus? Haram. Ya, membunuh nyamuk dengan raket elektrik hukumnya haram. Ya, karena Rasulullah SAW melarang la tu'adzibu binnar ila rabbun nar. Janganlah menyiksa dengan api kecuali Allah yang menciptakan api. Nanti dibahas tentang eksekusi. Eksekusi pakai setrum boleh enggak? Kalau diregu tembak bagaimana? Begitu. Ya, pakai water pass boleh enggak? Gitu. Water pass itu cara penyiksaan, ya, dengan cara orangnya ditidurkan kemudian diguyur pakai air. Jadi rasanya mirip kayak orang ditilem bahasa Jawanya. Nah, ini. Jadi cara-cara penyiksaan itu banyak. Agama ini menjelaskan dan tatkala membunuh harus dengan cara yang baik. Ada dengan cara tangannya dipenteng kayak gitu ya, dipenteng, kemudian pakai sekrup. Jadi sekrupnya dikencengin, kemudian ya namanya manusia ya, ya kan? Makin sakit. Nah, ini manusia loh, nggak boleh. Binatang aja nggak boleh. Termasuk membunuh tikus, ya, dengan kala jepret. Ini kalau dibiarkan sehingga dia mati dalam keadaan kelaparan bukan karena jepretnya tadi, ini berdosa ini. Jadi dikontrol nih tikusnya gimana nih? Udah kena belum? Oh kena, udah dibunuh. Ya, biar dia tidak merasakan penderitaan kelaparan ya. Ini dua tadi penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Dan apabila kalian membunuh maka bagusilah cara membunuhnya. Makanya dalam Islam senjata pemusnah massal nggak boleh, pakai ketepel nggak boleh, pakai molotov nggak boleh, karena cara matinya jelek. Ya, kemudian pakai pedang kodol juga nggak boleh. Ya, masya Allah, agama kita ini menjunjung tinggi, walaupun dalam keadaan ya perang berkecamuk, biasanya orang perang itu benci, tapi adab-adab tetap dikedepankan. Ya, ini Rasulullah SAW. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Dan apabila kalian menyembelih maka perbagusilah cara menyembelihnya. Jadi cara menyembelih yang tidak bagus hukumnya haram. Misalnya kita ingin makan cewiwi ya, cewiwi ayam jago kita. Sementara kita sayang sama jago kita, tapi kita lama nggak makan ayam. Akhirnya cewiwinya kita potong, kita bersihin bulunya, kemudian kita kasih bumbu, kita goreng. Potongannya kita betadin, ayamnya kita lepasin. Halal apa haram? Daging cewiwi tadi, cewiwi gorengnya tadi. Tatkala kita memotong cewiwinya pakai bismillah, bismillah, saya potong cewiwi ini. Ya, cewiwi itu sayap ya. Cewiwinya kita potong bismillah. Sudah, ayamnya kita kasih betadin biar hidup ya, pakai betadin sudah. Hidup lagi, nanti cewiwinya kita goreng. Kan makan cewiwi plus ayamnya masih hidup. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Karena apa? Itu bangkai. Kalau memang mau dimakan, sembelih aja sekalian. Dan masih banyak cara-cara penyembelihan yang jelek. Masya Allah ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan falyuhidda ahadukum syafratah. Maka kalau kalian ya mau menyembelih, maka tajamkanlah pisaunya. Tajamkanlah pisaunya. Di samping penajaman pisau juga adanya ahliyah. Ahliyah itu kemampuan, keahlian di dalam menyembelih, teknik menyembelih dan sebagainya. Jadi cara menyembelih aja hendaknya tepat, presisi, ya, presisi, tepat dan presisi. Wal yurih dzabihatah, dan hendaknya ya orang yang yang disembelih orang atau bukan nih? Orang yang mau menyembelih ya,
dan hendaknya yang mau disembelih binatang ini itu dalam keadaan nyaman. Ya, yang disembelih nyaman. Ya. Cepat mati nyaman. Apa ada orang disembelih nyaman gitu? Ya kan, nek orang mati-mati kan tetap orang nyaman ya kan, ditusuki kan mati dewek gitu. Nggak boleh. Ya. Makanya tatkala orang dikisos dikondisikan nyaman. Ya, pertama algojonya ahli, pedangnya tajam. Ya, kemudian dibacakan pasal-pasalnya, misalnya pasalnya ada 100, ya sudah melakukan ini pasalnya. Ya, mungkin si orang yang mau terpenggal ini kepalanya itu mungkin bayangkan ini baru 50 kan, masih 50 nyawanya masih mending ya kan. Nah, pas lagi 51 langsung grel gitu ya, dengan pedang yang tajam berat dan pas tengkuk, jadi presisi gitu ya. Jadi jangan tempat yang nanti nggak langsung mati, lepas grel gitu. Dan ternyata itu kepala itu biasanya masih bisa bertahan 10 menit biasanya. Manusia itu kalau kepalanya sudah dijeleng kayak gitu, itu masih bisa ngomong gitu 10 menit berdasarkan penelitian. Iya, mungkin masih bisa tertawa, bisa merengut, tergantung orangnya. Iya. Nah, makanya tidak asing ya tatkala ada seorang anak sahabat, dia ulama tabi'in, dipenggal lehernya. Ya, dari kerajaan Hajjaj bin Yusuf ya. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Penggal ini namanya siapa lupa jadilah Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, ulama. Ya, ulama. Tapi beliau sudah bertobat dari pemberontakan. Ya, ahli sunnah. Anaknya sahabat. Ya, tatkala dipenggal, jeril kepalanya, gelundung, kemudian membaca ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-hadirun a'azani wa a'azakumullah, kita lanjutkan pembahasan hadis ini. Kedudukan hadis ini, kata Imam Nawawi, hadis ini termasuk hadis-hadis yang jami'ah liqawaid al-Islam. Jadi hadis yang mencakup seluruh kaidah-kaidah Islam. Ya. Wa dzalika li'anna hadzal hadits yadullu ala umumil ihsan fi kulli syai'. Karena di dalam hadis ini menunjukkan atas wajibnya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Berbuat baik terhadap segala sesuatu. Berbuat baik terhadap segala sesuatu kan tergantung sesuatunya ya kan. Makanya kualitas, presisi, efektif, efisien gitu. Di dalam segala sesuatu, nata dagangan, mengaudit ya, di dalam ya istilahnya moneter, dalam masalah yang lainnya ya, keuangan dan sebagainya ya. Islam ini janjinya ya, Islam jelimet itu aslinya. Masya Allah ya. Memang agama ini adalah agama belajar. Makanya ilmuwan kan muncul dari Islam sebenarnya, karena teliti gitu ya. Dan memang aslinya moneter itu di belakangnya adalah tauhid ya. Di belakangnya adalah apa? Tauhid. Jadi gonjang ganjingnya dunia, karena dunia itu dalam masalah moneter memang tidak dibangun di atas tauhid, di atas ya menurut mereka baik begitu ya. Dunia ini kan gonjang ganjing terus ya, padahal rezekinya itu banyak. Bahkan informasinya kan sekarang kita lagi diingatkan ada kemungkinan perang dunia ketiga, iya atau tidak? Padahal luka dunia kedua belum sembuh loh. Orang masih ingat. Ya, masih ingat. Dan perang ya persis seperti yang dikatakan, menang dadi areng, kalah dadi awu, iya atau tidak? Dan pembangunan ekonomi yang selama ini kemudian digaungkan, setelah itu perang, lah manfaat pembangunannya itu apa? Saya dipun pahami Pak Kaum. Orang kan membangun ya Pak Kaum ya. Setelah membangun dihancurin, lah manfaat pembangunan itu apa? Begitu. Ini pentingnya urgensi ngaji. Ya, urgensi ngaji. Ngaji itu kan menikmati hidup, menikmati iman begitu. Cuma digambarkan ini non produktif, padahal ini super produktif. Karena dengan ngaji ini ngapain ngancurin setelah Allah beri? Padahal perintah dari Allah adalah menjaga setelah Allah beri begitu. Maka hadis ini dimasukkan ke dalam kaidah yang mencakup terhadap segala sesuatu
untuk kita berbuat baik. Ilhadirun azani wa azakumullah. Makanya Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam kandungan hadis Arba'in An-Nawawi karena mencakup kaidah-kaidah umum. Tashmulu kulla qaulin wa fi'lin. Jadi kita harus baik di dalam ucapan ataupun perbuatan. Angel ya. Ucapannya harus apik, perbuatannya harus apik, angel loh. Ya kan? Angel atau gampang? Angel banget ya. Makanya begini nih. Ini sekarang kita melihat kejahatan verbal. Ya, kejahatan bukan dengan fisik tapi dengan kata-kata, verbal ini. Kejahatan verbal kalau berlebihan tetap nggak boleh. Jadi tujuannya apa? Ini nasihat atau kejahatan tapi verbal? Awas loh kalau kamu masih ribut nanti tak rapikan ya lehermu gitu. Kata-katanya lembut tapi dirapikan leher, satu perkara yang besar. Ini hati-hati nih. Ini kejahatan verbal. Maka beda orang tatkala ngomong, beda hukumnya. Beda hukumnya gitu. Hati-hati nih. Makanya kita Masya Allah hati harus bersih. Makanya menjadi pokok tauhid tadi. Jadi tauhid itu menjadi pokok. Nah, makanya baiknya di sini di dalam ucapan dan perbuatan. Tashmulu kulla qaulin wa fi'lin wa hadza maqasidu, dan inilah tujuan jama'ahu li arba'in haditha, dari dikumpulkannya 40 hadis. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Sekarang hukum ihsan. Ya, hukum ihsan. Di sini dikatakan yadullu alal wujub. Jadi innallaha katabal ihsan, dengan lafaz ini menunjukkan wajib. Menurut mayoritas fuqaha, dari para fuqaha menghukumi dari perkara ini adalah wajib. Itu pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan, artinya wajib. Wal usuliyin, dan juga para ulama usul fikih. Sebagaimana dalil-dalil yang tadi sudah kita sampaikan. Contohnya misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi kaum mukminin hukumnya ini wajib. Ketentuan waktunya adalah wajib. Jadi salat tidak sah sebelum masuk waktu dan tidak sah setelah masuk keluar waktu. Makanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waqtiha. Memang ada lafaz as-salatu fi awwali waqtiha. Wallahu alam, tetapi yang lebih sahih as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya, artinya setelah masuk dan belum keluar. Cuma ada perbedaan. Ada perbedaan. Misalnya kita salat 4 rakaat. Pada rakaat pertama, kedua, ketiga ini belum masuk waktu. Pada rakaat keempat sudah masuk waktu, ini tidak sah. Tetapi kalau kita misalnya sholat pada rakaat pertama masuk waktu, kedua masuk waktu, ketiga, keempat sudah keluar waktu, ini diterima. Masya Allah, terjadi perbedaan ya. Ilhadirun azani wa azakumullah. Jadi berbuat baik ini hukumnya adalah wajib. Kemudian juga berbuat baik itu termasuk perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat An-Nahl ayat 90. Surat An-Nahl ayat 90 ini memang agama ini tinggi banget ya, sehingga kita pun yang berusaha sekuat tenaga masih merasa banyak sekali kekurangan ya. Tapi sumber kebaikan sebenarnya dari agama kita. Contohnya misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 90. Allah SWT mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kita untuk adil dan berbuat baik. Adil terhadap siapa? Berbuat baik kepada siapa? Ya siapa saja, termasuk diri kita sendiri. Jadi kita harus adil. Dan sering kita tidak adil terhadap diri kita.
Ya kan? Misal tidur yang ada hajat dan sebagainya, kemalaman sehingga tidur kita sebentar harus bangun. Ini kan kita nggak adil, padahal butuh kita butuh dan yang lainnya ya. Itu tidur. Tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW contohnya begini. Ya, Rasulullah SAW melarang orang berjalan dengan satu sandal. Hadisnya sahih. Dengan apa? Satu sandal. Kenapa dilakukan dengan satu sandal? Supaya jalannya cepat. Supaya jalannya apa? Cepat. Ini dilakukan oleh orang Arab Badui. Ya, jadi kalau panas ya kan panas. Tatkala kaki kanan misalnya ada sandalnya menyentuh tanah, nyaman apa tidak nyaman? Nyaman. Sekarang kaki kiri yang tidak ada sandalnya menyentuh panas, nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Karena tidak nyaman, kaki kiri berusaha untuk cepat loncat. Akhirnya loncat terus banter. Jadi Rasulullah SAW mengatakan apabila kalian mau pakai sandal semuanya. Kalau tidak pakai sandal semuanya. Dan Rasulullah pernah melakukan dua-duanya ini. Sehingga kadang kita tidak pakai sandal, termasuk sunnah. Tetapi yang lebih afdal adalah pakai sandal. Karena orang pakai sandal seperti orang mengendarai kapal. Itu kata Rasulullah. Berarti di sini tidak boleh kita tidak adil kepada diri kita. Kemudian juga diantaranya larangan kita tidak boleh tidak adil kepada diri kita di dalam masalah jemur. Ya, jadi tatkala kita misalnya berteduh di sebuah pohon, kaki kita kena panas, ini tidak boleh. Kalau memang kita mau panasan, dipanasan sekalian. Walaupun secara umum Rasulullah melarang untuk panasan, tapi kadang kita hajat. Maka dalam keadaan hajat ini tentunya boleh. Ya, jadi kalau kita mau panasan sekalian. Kalau tidak, ya jangan, maka kakinya ditarik. Kenapa yang demikian ini dilarang Rasulullah? Tidak adil. Tidak adil. Jadi badan kita yang kena naung nyaman, kaki kita yang kena panas tidak nyaman. Kemudian lagi cukur mohak. Cukur apa? Mohak. Istilah yang sekarang ya. Nah, ini saya juga baru tahu 2 hari yang lalu istilahnya mohak. Kalau dalam syar'inya namanya qaza'. Qaza' itu sebagian kepala dicukur ya. Sehingga apa? Tidak ada rambutnya, kemudian yang sebelah butuh, ya kan? Ya compong, ya compong atau tempong atau mohak lah, apa poak kayak lah, pada baik lah. Ini dilarang Rasulullah karena itu zalim kepada diri kita. Zalim kepada diri kita karena kepala yang tidak ada rambutnya kepanasan, kepala yang ada rambutnya nyaman, ini nggak boleh. Termasuk jangan terlalu sering mencabut bulu yang ada di kaki kita, karena itu pendingin gitu. Pendingin ya. Jadi ini kasih sayang yang dituntunkan secara syar'i. Termasuk kalau mandi juga kita dilarang langsung gebyur ya. Kenapa dilarang langsung gebyur? Tubuh kita nggak siap. Maka berapa banyak orang jatuh di kamar mandi karena tidak sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Biur. Maka pertama kan bertahap, kiri, nanti kanan. Pertama kan tangan dulu, nanti yang lain terus bertahap. Setelah siap baru biur gitu. Masya Allah ya, ini agama kita. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Kemudian juga Allah SWT mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Siapa saja, termasuk diri kita sendiri ya. Ada pertanyaan? Kadang pertanyaan nyeleneh-nyeleneh ya. Ada pertanyaan enggak? Yang namanya ihsan. Oh, ihsan itu berbuat baik. Tapi kalau saya tanya wah ihsan kan biasanya kalau kita bisa bersembilan, kalau jadi gini, tingkatan iman atau tingkatan agama itu maratibuddin itu ada 3, Islam, iman, ihsan. Paling tingginya adalah ihsan. Ihsan. Ihsan itu artinya berbuat baik. Ihsan itu artinya berbuat baik. Berbuat baik tadi presisi dan seterusnya tadi, manfaat, tepat, kualitas gitu ya, rapi, tertata, terhitung, teraudit, terencana begitu. Itu ihsan namanya.
Kemudian yang melatar belakangi ihsan itu apa? Lah itu yang menjadi definisi. Yang melatar belakangi motornya itu penggeraknya apa? Lah itu yang menjadi definisi. Islam sebagai pembukanya, iman sebagai pendorongnya. Lah penguat dari itu semuanya apa? Ihsan. Ihsan definisinya adalah anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini cinta. Jadi kekuatan yang ada pada manusia untuk beramal adalah apa? Cinta. Buktine seneng mancing. Ngantai kan awake nyemplung ya kan? Ya semeneh kan? Ya Allah, bener. Ngiring mancing nang daratan barang apa? Kok nyemplung? Ate kan suwe lho. Kadang telung dina patang dina seminggu lho. Sabar banget naik mancing. Naik ngaji lah ini. Makanya cinta ini ke powernya ngaji. Nge-gym kuat lama coba. Padahal cuma bikin gitu-gitu doang, ngaji. Nah ini makanya cinta ini. Nah kalau cinta nggak lihat seakan-akan lihat, ya apa tidak? Misalnya ada orang di perantauan 2 tahun nggak temu anak, nggak temu istri, itu kayak lihat tuh, bisa gambar rumahnya, bisa gambar pancinya, bisa gambar sendoknya, sendok yang dipelengkungin sama istrinya misalnya, jadi untir-untir, dia ingat ini istri saya waktu itu muntir sendok ini, bisa digambar, mirip banget. Karena apa? Cinta. Jadi orang cinta tidak melihat seakan-akan dia melihatnya, ya kan? Maka ada istilah rindu kampung halaman. Cinta kepada kampung halaman, 10 tahun belum pulang, bisa menggambarkan ini jembatan bambunya, ini batunya, ini pohonnya, ini paham, ini jambannya, ini paham. Coba bayangkan. Cinta. Jadi tatkala seseorang ingin beramal, kekuatannya adalah cinta. Ya, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, dan apabila engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak. Dan apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu itu dengan takut. Dengan apa? Takut. Mas, ini saya ada proyek ya, tolong kerjakan ya. Seminggu selesai loh. 1M. Kalau misalnya lebih dari seminggu, tak potong setengahnya loh. Siap bos, ya kan? Bosnya pula pergi. Kira-kira ngerjain ini bener nggak dia? Benar, jangankan proyek segitu, akikoh dikerjakan dengan benar kok. Iya kan? Akikoh, tambal ban. Jangankan tambal ban, tahu ya kan? Tahu ya kan? Jam 12 malam dia ambil. Iya enggak? Itulah. Iya kan? Takut tuh. Itu ya, takut. Makanya orang korupsi enggak ada yang berani terang-terangan. Pengumuman saya korupsi, ya kan? Gak ada yang terang-terangan. Ya, mesti ada pemalsuan data dan sebagainya, di markup, disuap dan sebagainya. Ya kan, kalau ada yang bongkar takut tuh. Nah itu, ya kan? Jadi dengan takut, ya akhirnya orang beramal. Jadi kekuatan beramal ada 2, yaitu apa? Cinta, yang kedua takut. Misal jam 3 harus mandi janabah. Ya. Janjane bobo, kesel awake pada lara jam 3 pagi. Kira-kira mandi janabah atau tidak? Nah, terpaksa. Apa yang menyebabkan tadi dikatakan terpaksa? Takut. Lah nek orang mandi janabah ya kepriwe, ya kan? Arab tawaf misalnya, ya kan? Nah, Arab tawaf junub, ya terpaksa lah. Ya kan? Nah, ini takut. Masa tawaf dalam keadaan junub? Ya kan? Wanita yang mau tawaf dalam keadaan haid enggak boleh. Padahal dia nipu bisa. Kenapa dia tidak menipu? Takut. Maka kekuatan amalan ada 2, cinta dan takut, sehingga muncullah amal baik yang disebut dengan ihsan. Itu. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Jadi ihsan hukumnya adalah wajib. Di sini banyak sekali pembahasannya ya, tapi kalau kita bahas secara semuanya ya waktunya habis. Ya hadirun rahimani wa rahimakumullah. Al-ihsan fi dzabhi. Di sini dicontohkan yang khusus ihsan di dalam menyembelih. Ya. Di dalam masalah menyembelih. Oh, ini definisi ihsan juga belum kita bahas ya. Ta'riful ihsan. Sekarang definisi ihsan.
Ihsan itu bentuk masdar. Ya, masdar. Dikatakan aksana yuksinu ihsanan. Orang mengatakan aksana yuksinu ihsanan. Ini bahasa Arab. Artinya salah satu di antaranya adalah isalun naf' ila akharin. Memberikan yang bermanfaat kepada yang lain. Ini ihsan. Definisinya bagus kan? Pada orang lain, bagus kan? Bagus, ya. Memberikan manfaat kepada yang lainnya. Wa hadza minhu ma huwa wajib. Dalam perkara memberikan manfaat kepada yang lain ada yang hukumnya wajib, seperti berbuat baik kepada kedua orang tua, ihsan ila walidain, ya. Kemudian juga ada ihsan yang sifatnya sunnah, ya, yang sifatnya apa? Sunnah, yaitu pada perkara-perkara yang sunnah. Jadi ihsan itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ihsan artinya memberikan manfaat. Contoh begini, Mas, saya tahu Mas dengan bawa korek, Mas. Ini saya pas koreknya ketinggalan. Waduh, bibir saya sudah kecut nih, Mas. Ini tinggal dua eler nih, Mas. Ini kemarin udah habis 2,5 ini. Ini minjem koreknya. Antum ingin berbuat baik, ya kan? Dia tahu kalau antum bawa korek. Apa yang harus antum lakukan? Dikasih gitu ya. Dipinjam ini koreknya gitu ya. Antum berbuat ihsan di situ. Butuh korek gitu ya. Lah kalau kayak gini nih. Duh, saya masuk angin nih. Aduh, nggak enak badan saya. Ada nggak homernya? Sedikit saja buat ngoles-ngoles. Nggak sampai mabok sih, nanti sedikit juga saya paling ya buat anget-anget lah. Nah, ihsan orang tua terhadap anak, ya ini juga kan ihsan tadi dalam segala keadaan. Alamen lah, si bocah ora apa-apa. Akhirnya dibiarkan, misalnya nggak sholat atau لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أيلا أيلا